Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Doni. Kalau kalian melihatku beberapa tahun lalu, mungkin kalian juga akan mengira aku cuma gelandangan yang hidup dari belas kasihan orang lain. Rambut kusut, pakaian bau, sandal putus, tidur di emperan toko, makan dari sisa warung. Tidak ada satupun yang terlihat berharga dari diriku. Tapi hidup memang aneh. Kadang orang yang dulu dipuji setinggi langit bisa jatuh sampai diinjak-injak di jalanan. Malam itu hujan turun deras di sudut kota Lawang Sewu. Air menetes dari atap ruko tua tempatku biasa tidur. Angin dingin menusuk tulang. Aku duduk memeluk tas lusuh warna hitam yang sudah bertahun-tahun menemaniku. Isi tas itu sederhana. Beberapa pakaian lama, foto keluarga yang mulai pudar, dan map coklat berisi dokumen yang tak pernah kubuka lagi. Aku menatap lampu gedung bank besar di seberang jalan. Cahaya putihnya menyala terang di tengah hujan malam. Lucu ya hidup, gumamku pelan. Orang-orang yang lewat memandangku jijik. Seorang anak kecil bahkan menarik tangan ibunya ketika melewatiku. "Ibu, itu orang gila ya?" Ibunya menjawab cepat sambil mempercepat langkah. "Sudah, jangan lihat." Aku hanya tersenyum kecil. Dulu aku juga pernah berjalan memakai jas mahal di trotoar yang sama. Bahkan mobilku pernah berhenti tepat di depan bank itu. Semua satpam menunduk hormat setiap kali melihatku datang. Sekarang, jangankan dihormati, dipandang manusia saja tidak. Perutku berbunyi sejak sore. Aku belum makan seharian. Akhirnya aku berjalan ke belakang sebuah warung makan dekat terminal. Biasanya masih ada nasi sisa yang dibuang. Pemilik warung, Bu Rini, melihatku dari kejauhan. "Doni, sini." Aku menghampiri pelan. "Ada apa, Bu?" Wanita setengah baya itu masuk ke dalam warung lalu membawa sebungkus nasi hangat. "Makan dulu, ini belum tersentuh pembeli." Aku terdiam beberapa detik. "Terima kasih, Bu." "Sudah, jangan malu. Kamu itu sebenarnya bukan orang jahat." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Sudah lama sekali tidak ada yang bicara lembut kepadaku. Aku duduk di bangku plastik depan warung sambil makan perlahan. Hangat nasi itu terasa sampai ke hati. Bu Rini duduk di depanku sambil memperhatikanku. "Kamu dulu kerja apa sih sebenarnya, Don?" Aku tersenyum tipis. "Dulu saya punya perusahaan." Bu Rini tertawa kecil mengira aku bercanda. "Perusahaan apa?" "Perusahaan mimpi." Aku ikut tertawa pelan. Kalau saya cerita lengkap, mungkin ibu juga nggak bakal percaya. Hujan semakin deras. Suara kendaraan bercampur petir memenuhi jalanan malam. Aku kembali menatap bank besar di ujung jalan itu. Gedung itu seperti sengaja mengejek hidupku. Dulu semua berawal dari kepercayaan. Aku lahir dari keluarga miskin. Ayah cuma buruh angkut pasar, sedangkan ibu jual gorengan keliling kampung. Sejak kecil aku sudah terbiasa melihat orang tuaku dihina karena tidak punya uang. "Awas, miskin, jangan dekat-dekat, nanti nyolong." Kalimat itu sering ku dengar waktu kecil. Karena itulah aku bekerja keras. Aku tidak mau. Pagi itu, langit kota Lawang Sewu masih gelap setelah hujan semalaman. Udara dingin menusuk kulit. Aku bangun dari depan ruko kosong dengan tubuh pegal dan pakaian yang masih lembab. Air menetes dari ujung rambutku yang kusut. Di sampingku, tas hitam lusuh itu masih kupeluk erat seperti biasa.
Aku menatap gedung bank besar di seberang jalan. Sudah bertahun-tahun aku memandangi gedung itu dari jauh. Keluar masuk orang berpakaian rapi, mobil mahal berhenti di depan lobi, satpam berdiri tegak menyambut nasabah penting. Dan hari itu, entah kenapa aku merasa sudah waktunya masuk kembali ke sana. Aku berdiri perlahan, lalu membersihkan celana kumal yang penuh debu. Beberapa orang yang lewat langsung menatapku sinis. "Pagi-pagi sudah bikin kotor pemandangan aja," bisik seorang pria sambil menutup hidungnya. Aku diam saja. Sudah terlalu sering mendengar hinaan seperti itu. Di lampu merah depan bank, aku melihat bayanganku sendiri di kaca mobil orang. Wajahku terlihat tua, janggut berantakan, mata cekung karena terlalu lama hidup di jalanan. Tak ada yang akan percaya kalau dulu aku pernah menjadi salah satu nasabah paling dihormati di tempat itu. Aku menarik napas panjang, lalu mulai melangkah menuju pintu bank. Lantai marmer putih di depan lobi terlihat mengkilap. Pendingin ruangan langsung terasa dingin ketika pintu otomatis terbuka. Aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Beberapa nasabah langsung menoleh ke arahku. Seorang ibu muda memeluk tasnya erat sambil mundur pelan. Astaga, bau banget. Dua pegawai perempuan di meja customer service saling melirik lalu menahan tawa kecil. Aku tetap berjalan perlahan sambil menggenggam tas hitamku. Belum sampai beberapa langkah, seorang satpam tinggi berbadan besar langsung menghadangku. Namanya tertulis jelas di seragamnya. Rudy. Pak, berhenti dulu. Aku menatapnya tenang. Saya mau ke dalam. Rudy mengernyit jijik sambil memperhatikan pakaianku dari atas sampai bawah. Mau ngapain? Saya ada urusan. Urusan apa? Saya mau bertemu pimpinan cabang. Kalimatku justru membuat beberapa pegawai tertawa pelan. Rudy ikut tersenyum sinis. Bapak sadar nggak ini bank? Bukan tempat numpang tidur. Aku tetap mencoba tenang. Saya cuma ingin bicara sebentar. Rudy mulai kehilangan kesabaran. Pak, dengar ya. Banyak nasabah penting di sini. Jangan bikin keributan. Aku bukan mau bikin masalah. Kalau mau minta uang, di luar sana banyak yang bisa dimintai. Aku menghela napas pelan. Dalam hati aku tersenyum kahit. Dulu satpam di bank ini bahkan membukakan pintu mobilku sambil membungkuk hormat. Sekarang aku dianggap pengemis. Seorang pria berjas yang sedang duduk di kursi tunggu ikut menyela. Satpam, cepat suruh keluar. Ganggu kenyamanan aja. Iya nih, takutnya nanti nyopet. Tambah ibu-ibu di dekat teller. Aku menoleh pelan ke arah mereka. Bukan marah. Aku hanya merasa lucu melihat cara manusia berubah ketika melihat penampilan seseorang. Rudy mulai mendorong pundakku pelan. Ayo pak, keluar dulu. Aku menahan langkah. Saya cuma mau mengambil sesuatu. Apa? Hak saya. Rudy tertawa kecil. Hak apaan? Aku membuka tas hitamku perlahan. Belum sempat mengeluarkan apapun, Rudy langsung menahan tanganku. Jangan aneh-aneh. Beberapa nasabah mulai panik. Jangan-jangan bawa senjata. Panggil polisi aja. Aku menatap wajah-wajah ketakutan itu satu persatu. Tak ada satupun yang mencoba bertanya baik-baik siapa aku sebenarnya. Seorang manajer perempuan keluar dari ruangan kaca di lantai bawah. Penampilannya rapi dengan blazer mahal dan sepatu mengkilap. Ada apa ini ribut-ribut? Rudy langsung menjawab cepat. Ini bu, ada gelandangan maksa mau masuk. Wanita itu menatapku sebentar lalu wajahnya berubah kesal. Pak, ini bank resmi, bukan tempat berteduh. Ruangan bank itu mendadak sunyi setelah pegawai customer service mengucapkan kalimat tadi. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi bisik-bisik menghina. Semua mata sekarang tertuju kepadaku. Aku berdiri tenang di depan meja customer service sambil memegang tas hitam lusuhku. Sementara perempuan muda di hadapanku terlihat gemetar memandangi layar komputer. Manajer perempuan itu mendekat dengan wajah bingung. Memangnya saldonya berapa? Customer service itu menelan ludah sebelum menjawab pelan. Bu, ini bukan miliaran. Apa? Ratusan miliar. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Beberapa pegawai langsung berdiri dari kursinya. Nasabah yang tadi sibuk merekam perlahan menurunkan ponselnya.
Bahkan Satpam Rudi yang sejak tadi berdiri galak, kini terlihat pucat. Manajer itu langsung merebut mouse komputer. Coba saya lihat. Matanya membelalak. Tangannya sampai bergetar saat membaca angka di layar. Ini nggak mungkin. Aku tersenyum tipis. Sudah lama sekali aku tidak melihat ekspresi orang berubah secepat itu. Tadi mereka memandangku seperti sampah. Sekarang mereka mulai takut. Manajer itu buru-buru menatap nama di layar, lalu membandingkannya dengan wajahku. Atas nama Doni Saputra, aku mengangguk pelan. Iya, ruangan kembali hening. Salah satu teller sampai berdiri sambil menutup mulutnya sendiri. Ya Tuhan, Rudi melangkah mendekat dengan wajah bingung. Bu, benar itu uangnya? Manajer tidak menjawab. Ia masih sibuk memeriksa data di komputer. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Rekening prioritas. Ia mulai bicara sendiri sambil membaca data. Deposito aktif, investasi luar negeri, aset perusahaan. Lalu perlahan ia menatapku lagi. Tatapan yang tadi penuh jijik, kini berubah penuh ketakutan. Aku masih diam. Aku sengaja membiarkan mereka menikmati rasa malu itu sedikit lebih lama. Seorang pegawai laki-laki mendekat ke layar komputer, lalu langsung mundur kaget. Gila, nasabah yang tadi menghinaku mulai berbisik satu sama lain. Serius itu uangnya? Masa gelandangan punya rekening sebanyak itu? Jangan-jangan orang penting. Aku menatap semua wajah di ruangan itu satu persatu. Lucu sekali manusia. Beberapa menit lalu mereka takut aku mencuri. Sekarang mereka takut kehilangan rasa hormat kepadaku. Manajer perempuan tadi langsung berubah panik. Cepat, siapkan ruang VIP sekarang. Pegawai lain langsung bergerak terburu-buru. Air minum cepat. Panggil kepala cabang. Matikan dulu yang merekam. Suasana bank mendadak kacau. Aku masih berdiri di tempat tanpa ekspresi. Rudi terlihat paling gelisah. Wajahnya berkeringat meski ruangan dingin. Pak, mari duduk dulu. Nada bicaranya berubah total. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Aku menatapnya tenang. Tadi katanya saya pengganggu. Rudi langsung menunduk. Maaf pak, saya nggak tahu. Aku tersenyum kecil. Kalau tadi saya miskin beneran, apa tetap diperlakukan begini? Rudi tak bisa menjawab. Pertanyaan itu membuat semua orang diam. Manajer perempuan buru-buru mendekat sambil memaksakan senyum. Pak Doni, mohon maaf atas kesalahpahaman tadi. Aku menatapnya tanpa bicara. Kami benar-benar tidak tahu kalau Bapak nasabah prioritas. Aku tertawa kecil pelan. Nah, itu masalahnya. Wanita itu terlihat bingung. Kalian cuma menghormati orang yang punya uang. Kalimatku membuat wajahnya semakin kaku. Di sudut ruangan beberapa nasabah mulai sibuk membicarakanku. Itu pasti pengusaha besar. Pantes auranya beda. Jangan-jangan sengaja nyamar. Aku ingin tertawa keras mendengar itu semua. Aura. Padahal tadi mereka bahkan jijik berdiri dekat denganku. Salah satu pegawai datang membawa. Aku duduk tenang di sofa ruang VIP sambil memandangi secangkir kopi panas yang sejak tadi tak kusentuh. Di luar ruangan kaca itu, suasana bank masih terlihat kacau. Pegawai mondar-mandir dengan wajah tegang, beberapa nasabah terus melirik ke arah ruanganku sambil berbisik penasaran. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya gelandangan yang tadi diusir satpam lalu mendadak diperlakukan seperti raja. Lucu memang, padahal aku tetap orang yang sama. Pakaian ini masih kumal, rambutku masih berantakan, tubuhku masih bau hujan dan jalanan. Yang berubah hanya fakta tentang angka di rekeningku. Arman duduk di depanku sambil terus sesekali melihat data di tabletnya. Sepertinya ia masih belum percaya dengan semua yang dilihatnya. Pak Doni, katanya pelan. Selama ini, Bapak sebenarnya tinggal di mana? Aku tersenyum tipis. Di jalanan. Arman terlihat tidak nyaman mendengar jawabanku. Maksud saya, kenapa? Aku bersandar perlahan. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya panjang sekali. Aku menatap keluar jendela beberapa detik sebelum akhirnya bicara pelan. Karena saya pernah percaya terlalu besar pada manusia. Ruangan kembali hening. Aku bisa melihat Arman menunggu ceritaku dengan serius. Mungkin untuk pertama kalinya sejak tadi, mereka mulai mendengar diriku sebagai manusia, bukan sekadar pemilik uang. Aku menghela napas panjang. Dulu saya punya segalanya. Dan memang itu kenyataannya. Aku bukan sekadar pengusaha biasa. Perusahaanku dulu termasuk yang terbesar di kota Lawang Sewu. Bisnis ekspor kayu dan furnitur yang kubangun dari nol berkembang sampai ke luar negeri. Gudang di mana-mana, proyek berjalan setiap bulan, rekening terus bertambah.
Orang-orang memanggilku Pak Doni dengan penuh hormat. Setiap aku datang ke bank ini, pegawai langsung berdiri menyambut. Selamat pagi Pak Doni. Silakan masuk ruang VIP Pak. Kopi favorit Bapak sudah disiapkan. Semua terasa begitu mudah waktu itu. Terlalu mudah. Aku punya rumah besar, mobil mewah, bahkan beberapa aset di luar kota. Istriku Clara hidup nyaman. Anak kami sekolah di tempat terbaik. Aku pikir hidupku sempurna. Sampai akhirnya aku sadar, kesuksesan sering mengundang manusia bertopeng. Aku masih ingat malam ketika semuanya mulai berubah. Waktu itu aku sedang makan malam bersama Hendra, sahabat sekaligus partner bisnisku sejak awal merintis usaha. Dia mengangkat gelas sambil tertawa. Kita berhasil, Don. Aku ikut tersenyum. Kita memang kerja keras. Hendra adalah orang yang paling kupercaya setelah keluarga. Kami membangun bisnis dari gudang kecil sampai menjadi perusahaan besar bersama-sama. Aku bahkan menganggapnya saudara sendiri. Tapi justru orang terdekat sering paling tahu cara menghancurkan kita. Beberapa bulan setelah makan malam itu, masalah mulai muncul. Laporan keuangan kacau, barang ekspor hilang, pajak bermasalah. Awalnya aku mengira hanya kesalahan biasa. Sampai suatu hari sekretarisku datang dengan wajah pucat. Pak, ada transfer besar keluar perusahaan. Aku langsung memeriksa data. Jumlahnya tidak masuk akal. Miliaran rupiah berpindah ke beberapa rekening asing. Dan semua akses itu memakai otorisasi Hendra. Jantungku terasa berhenti waktu itu. Gak mungkin. Aku langsung mencoba menghubunginya. Nomornya mati. Rumahnya kosong. Dia menghilang begitu saja bersama sebagian besar aset perusahaan. Arman mendengarkan ceritaku tanpa berkedip. Aku tersenyum asid. Itu belum yang paling parah. Seminggu setelah Hendra kabur, gudang utama perusahaan terbakar hebat tengah malam. Api melalap hampir semua stok ekspor. Polisi bilang korsleting. Tapi aku tahu itu bukan kebetulan. Semua seperti direncanakan untuk menghancurkanku sekaligus. Investor mulai panik. Rekan bisnis menghilang satu persatu. Teleponku tak berhenti berbunyi. Pak Doni, kapan hutangnya dibayar? Kami tarik kerjasama. Maaf Pak, kami tidak bisa bantu. Dalam hitungan bulan, hidupku runtuh. Dan saat manusia mencium kebangkrutan, mereka berubah lebih cepat dari cuaca. Orang-orang yang dulu memujiku mulai menjaga jarak. Pegawai yang dulu tunduk hormat mulai membicarakanku diam-diam. Bahkan keluargaku sendiri. Aku terdiam sejenak. Bagian itu masih selalu menyakitkan meski sudah bertahun-tahun berlalu. Clara, istriku, perempuan yang dulu selalu berkata akan menemaniku sampai tua. Suatu malam aku pulang serumah dan melihat koper besar di ruang tamu. Clara berdiri di sana dengan wajah dingin. Aku mau pergi. Aku langsung panik. Kita masih bisa perbaiki semuanya. Ia menggeleng pelan. Aku capek hidup begini, Don. Ini cuma sementara. Tidak, semuanya sudah hancur. Aku mendekatinya. Clara, jangan pergi. Namun ia malah mundur. Tatapan matanya berubah asing. Aku menikah dengan laki-laki sukses. Hujan di luar bank semakin deras. Tetes air membasahi kaca besar ruang VIP hingga pemandangan kota Lawang Sewu terlihat samar. Aku duduk diam di sofa sambil memegang cangkir kopi yang mulai dingin. Sejak tadi pikiranku terus berjalan ke masa lalu. Ke semua orang yang datang dan pergi ketika hidupku runtuh. Sementara di depanku, Rudi masih berdiri kaku. Satpam yang tadi pagi mengusirku, sekarang bahkan tak berani menatap mataku terlalu lama. Tangannya menggenggam topi seragam erat sekali, sampai jemarinya terlihat gemetar. Pak, suaranya lirih. Aku mengangkat kepala perlahan. Ada apa? Rudi menelan ludah sebelum bicara lagi. Saya benar-benar minta maaf. Aku tidak langsung menjawab. Di luar ruangan, beberapa pegawai bank masih sibuk memperhatikan dari balik kaca. Mereka jelas penasaran melihat bagaimana satpam yang tadi galak, sekarang seperti orang ketakutan. Rudi menarik napas panjang. Saya keterlaluan tadi. Aku tersenyum kecil. Banyak orang lebih keterlaluan dari kamu. Tapi saya menghina Bapak. Kamu cuma melihat apa yang terlihat. Rudi langsung menunduk makin dalam. Kalimatku itu justru membuat wajahnya semakin penuh rasa bersalah. Aku bisa melihat jelas dari sorot matanya. Lelaki ini bukan orang jahat. Ia hanya terlalu terbiasa menilai orang dari penampilan.
Sama seperti kebanyakan manusia. Aku berdiri perlahan, lalu berjalan mendekati jendela kaca. Lampu jalan di luar mulai menyala satu persatu, karena langit semakin gelap. Aku pernah jadi seperti kalian, kataku pelan. Rudy mengangkat wajah sedikit. Dulu saya juga sering menilai orang dari bajunya, mobilnya, sepatunya. Aku tertawa kecil pahit. Sampai akhirnya, hidup mengajarkan bagaimana rasanya diinjak. Ruangan kembali sunyi. Aku mendengar suara napas Rudy yang berat di belakangku. Beberapa detik kemudian ia bicara lagi dengan suara serak. Sejujurnya, waktu lihat Bapak masuk tadi, saya takut nasabah lain terganggu. Aku mengangguk pelan. Wajar. Tapi saya nggak seharusnya mempermalukan Bapak. Aku menoleh perlahan ke arahnya. Mau tahu yang paling menakutkan waktu hidup miskin? Rudy diam. Bukan lapar. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tapi, diperlakukan seperti bukan manusia. Kalimat itu membuat wajahnya langsung berubah. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku bisa melihat ia benar-benar merasakan rasa bersalah sekarang. Ia menunduk sambil menggigit bibir menahan emosi. Saya ngerti sekarang, Pak. Aku tersenyum tipis. Belum. Kamu belum ngerti sepenuhnya. Rudy terlihat bingung. Aku kembali duduk di sofa lalu menunjuk kursi di depanku. Duduk. Ia langsung panik. Gak usah, Pak. Saya berdiri saja. Duduk. Pelan-pelan ia akhirnya duduk dengan tubuh tegang. Aku memperhatikannya beberapa detik. Seragamnya rapi tapi sudah mulai kusam di bagian lengan. Sepatunya bukan sepatu mahal. Wajahnya terlihat lelah seperti orang yang kurang tidur. Aku sudah terlalu lama hidup di jalanan untuk bisa membaca hidup seseorang hanya dari matanya. Kamu punya masalah keluarga? Tanya aku tiba-tiba. Rudy kaget. Enggak, Pak. Setelah percakapanku dengan Rudy selesai, suasana di ruang VIP berubah jauh lebih tenang. Tangisnya perlahan reda meski matanya masih merah. Ia terus menggenggam amplop putih pemberianku seperti takut benda itu hilang. Aku menatap lelaki itu beberapa detik. Kadang hidup memang aneh. Di tempat penuh jas mahal dan senyum palsu seperti bank ini, justru satpam sederhana yang paling terlihat manusia. Rudy berdiri pelan. Pak, sekali lagi terima kasih. Aku mengangguk kecil. Pulang nanti peluk ibumu. Kalimat itu membuat matanya kembali berkaca-kaca. Ia lalu keluar ruangan perlahan sambil menundukkan kepala. Begitu pintu tertutup, Arman langsung menghela napas panjang. Pak Doni, saya benar-benar tidak menyangka semua akan jadi seperti ini. Aku tersenyum tipis sambil menatap lobi bank dari balik kaca. Pegawai masih sibuk berbisik-bisik. Beberapa nasabah bahkan sengaja memperpanjang urusan mereka hanya untuk melihatku. Lucu sekali. Padahal beberapa jam lalu mereka ingin aku diusir. Aku berdiri pelan. Pak Arman? Iya, Pak. Kumpulkan semua pegawai. Arman terlihat bingung. Sekarang? Iya. Ia sempat ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk cepat. Baik, Pak. Tak lama kemudian suasana lobi bank berubah tegang. Semua pegawai berdiri berjajar rapi. Teller, customer service, cleaning service, satpam, hingga manajer yang tadi menghinaku kini berdiri dengan wajah pucat. Beberapa nasabah ikut memperhatikan dari kursi tunggu. Aku berjalan pelan keluar dari ruang VIP. Suara langkah sepatuku terdengar jelas di lantai marmer yang tadi menjadi tempat aku dipermalukan. Kini suasananya berbeda. Semua mata memandangku penuh kehati-hatian. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi tatapan jijik. Aku berhenti tepat di tengah lobi. Arman berdiri di sampingku dengan wajah tegang. Semua sudah berkumpul, Pak. Aku mengangguk kecil. Lalu aku memandang satu persatu wajah di hadapanku. Manajer perempuan tadi terlihat paling gugup. Tangannya saling menggenggam erat. Sementara beberapa pegawai lain menunduk tak berani menatapku. Aku menarik napas pelan. Pagi tadi, suasana langsung hening total. Saya datang ke tempat ini bukan untuk mencari uang. Beberapa pegawai mulai gelisah. Aku datang sebagai manusia. Aku menatap langsung ke arah manajer perempuan itu. Tapi yang kalian lihat hanya pakaian saya. Wajahnya makin pucat. Aku berjalan perlahan melewati barisan pegawai. Ada yang menutup hidung waktu saya lewat. Aku berhenti di depan teller laki-laki yang tadi ikut menertawakanku. Ada yang takut saya mencuri. Ia langsung menunduk dalam.
Dan ketika aku berhenti di depan manajer perempuan tadi, ia terlihat hampir menangis. Ada yang bilang bank ini bukan tempat pengemis. Suaraku tidak keras. Namun justru karena tenang, semua kata-kataku terasa lebih berat. Aku kembali berjalan ke tengah lobi. Tapi coba pikir, aku menatap seluruh ruangan. Kalau tadi rekening saya kosong, apakah kalian akan memperlakukan saya seperti manusia? Tak ada yang menjawab. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan. Aku tersenyum kecil pahit. Itulah masalah terbesar dunia sekarang. Aku menunjuk lantai bank itu pelan. Tempat seperti ini seharusnya melayani orang, bukan memilih manusia berdasarkan penampilan. Beberapa nasabah mulai ikut dia mendengarkan. Bahkan ibu muda yang tadi menjauhiku sekarang terlihat malu sendiri. Aku melanjutkan. Orang miskin datang ke bank bukan untuk dihina. Sopir ojek, buruh, tukang kebun, cleaning service. Aku menatap satu persatu pegawai di sana. Mereka juga punya harga diri. Manajer perempuan itu akhirnya bicara dengan suara gemetar. Pak Doni, kami salah. Aku menoleh padanya. Ia langsung membungkuk dalam. Saya minta maaf. Pegawai lain mulai ikut menunduk. Maaf Pak, maafkan kami. Namun aku hanya tersenyum kecil. Aku tidak butuh permintaan maaf. Mereka semua terdiam. Aku cuma ingin kalian sadar. Suasana makin sunyi. Aku menatap mereka lama sekali sebelum kembali bicara. Karena tidak semua orang miskin itu malas. Dan tidak semua orang kaya punya hati. Kalimat itu membuat beberapa pegawai terlihat menahan malu. Aku bisa melihat sendiri bagaimana cleaning service perempuan di pojok ruangan diam-diam mengusap air matanya. Mungkin selama ini ia juga sering dipandang rendah. Aku berjalan mendekati kursi tunggu nasabah. Aku hidup di jalanan cukup lama. Dan saya melihat sendiri. Aku menatap semua orang. Betapa mudahnya manusia berubah ketika melihat uang. Aku mengeluarkan buku tabungan lusuh dari tasku, lalu mengangkatnya pelan. Pagi tadi, buku ini dianggap sampah. Beberapa pegawai langsung menunduk makin dalam. Tapi setelah tahu isinya, aku tertawa kecil. Mendadak, 3 hari setelah kejadian di bank itu, namaku mendadak dikenal di seluruh kota Lawang Sewu. Video ketika aku diusir satpam lalu ternyata memiliki rekening terbesar di bank tersebar kemana-mana. Orang-orang mulai membicarakanku di warung kopi, terminal, pasar, bahkan media sosial penuh dengan potongan rekaman wajah lusuhku saat berdiri di lobi bank. Kasian banget, ternyata orang kaya. Satpamnya sampai nangis. Manajer banknya katanya diperiksa kantor pusat. Aku membaca semua itu sambil duduk di taman kota pada sore hari. Angin bertiup pelan menerbangkan daun-daun kering di sekitar bangku tempatku duduk. Aku masih memakai pakaian sederhana, masih membawa tas hitam lusuh yang sama. Namun, sekarang banyak orang mulai mengenaliku. Beberapa bahkan diam-diam mengambil foto dari jauh. Lucu sekali. Dulu mereka menjauhiku karena jijik. Sekarang mereka mendekat karena penasaran. Aku menatap langit senja sambil tersenyum kecil. Hidup memang tidak pernah berubah. Yang berubah hanya cara manusia memperlakukan seseorang ketika tahu nilainya. Ponsel baru yang kubeli kemarin tiba-tiba bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aku mengangkatnya perlahan. Halo? Suara laki-laki terdengar gugup dari sana. Pak Doni, saya Arman. Oh? Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Aku diam mendengarkan. Kantor pusat sudah turun tangan. Aku tersenyum tipis. Cepat juga. Arman terdengar menarik nafas panjang. Manajer yang kemarin menghina Bapak sudah dinonaktifkan sementara. Aku tidak terkejut. Video viral seperti itu memang berbahaya bagi reputasi bank. Lalu, tanyaku pelan. Arman kembali bicara dengan hati-hati. Kami juga mendapat laporan banyak nasabah marah setelah melihat kejadian itu. Aku tertawa kecil. Baru sadar pentingnya menghargai manusia? Arman terdiam beberapa detik. Pak, saya pribadi benar-benar minta maaf. Aku memandang jalanan di depan taman. Orang-orang sibuk berlalu lalang mengejar urusan masing-masing. Aku sudah tidak marah, Pak Arman. Tapi saya tetap malu. Aku tersenyum tipis. Setidaknya lelaki itu masih punya rasa bersalah. Pak Doni? Lanjutnya pelan. Sebenarnya saya menelpon karena ada satu orang yang ingin bertemu Bapak. Siapa? Rudy. Aku terdiam sebentar. Satpam itu. Entah kenapa aku langsung teringat wajahnya yang menangis sambil memegang amplop rumah sakit. Ada apa dengan dia? Semenjak kejadian itu dia sering murung. Aku mengernit kecil. Kenapa? Dia merasa hidupnya berubah gara-gara Bapak. Aku tersenyum kecil. Besok suruh dia temui saya. Baik, Pak. Keesokan paginya aku berdiri di depan sebuah gedung tinggi baru di tengah kota Lawang Sewu. Gedung itu dulunya kantor kosong yang baru kubeli diam-diam 2 hari lalu.
Aku memandang papan besar di depan gedung. PT Langit Baru Indonesia. Perusahaan baru, awal baru. Sudah terlalu lama aku hidup sebagai bayangan masa lalu. Dan sekarang, mungkin sudah waktunya kembali berdiri. Beberapa pekerja masih sibuk keluar masuk gedung sambil membawa peralatan renovasi. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku suka itu. Tak lama kemudian sebuah motor tua berhenti di depan gedung. Rudy turun perlahan sambil melepas helmnya. Begitu melihatku, wajahnya langsung gugup. "Pak Doni?" Aku tersenyum kecil. "Masuk." Rudy mengikuti langkahku masuk ke lobi gedung yang masih setengah kosong. Ia terlihat bingung melihat suasana di dalam. "Pak, ini gedung siapa?" Aku menatapnya sebentar. "Punyaku." Matanya langsung membesar. Aku berjalan menuju ruangan besar di lantai bawah yang masih dipenuhi aroma cat baru. Beberapa meja kantor sudah mulai dipasang. Rudy memperhatikan semuanya dengan heran. "Bapak mau buka perusahaan lagi?" Aku mengangguk pelan. "Ya." Ia tersenyum kecil untuk pertama kalinya sejak datang.